Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfian Nurul Imam dengan NIM A12 2022 06926. Saya ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pemrograman website lanjut kelompok A126502 dengan pengampu dosen Bapak Ramadan Rahmat Sani. Ya, langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya menggunakan database bernama PWL UTS. Database-nya seperti ini. Nah, ini saya menggunakan 3 tabel, yaitu tabel dosen, lalu mahasiswa, dan terakhir tabel user. Nah, seperti itu. Nah, saya di sini ingin menjelaskan dari beberapa kode di sini. Yang pertama itu ada login.php. Nah, login.php ini diawali dengan perintah session start. Session start ini untuk memulai sesi. Include koneksi PHP untuk mengimpor file koneksi yang berisi koneksi ke database. Kemudian if iset ini untuk mengecek formulir login, apakah ada data username dari formulir login. Jika $post ada, berarti pengguna telah mengirimkan formulir. Lalu ada $query dan $result. Ini berfungsi agar query mengambil data pengguna yang sesuai dengan username dan password dari database. Kemudian if mysql num row. Nah, ini untuk mengecek hasil query. Jika query mengembalikan satu baris data, berarti username dan password cocok. Lalu $session username, $session status. Ini disimpan di sesi untuk melacak pengguna yang login. Kemudian ada script alert. Nah, ini untuk menangani login gagal. Jika username dan password tidak cocok, akan muncul pesan peringatan. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada formulir HTML. Nah, ini doctab HTML bla 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 sampai akhir ini. Nah, ini merupakan HTML dasar untuk menampilkan formulir login. Formulir mengirimkan data post ke login.php untuk diproses. Formulir ini terdiri dari username, lalu password, dan login. Lalu ada dashboard PHP. Seperti biasa ada include koneksi di awal dan $result. Lalu ada formulir HTML beserta stylishnya. Nah, ini berfungsi untuk mendefinisikan struktur dasar HTML, pengaturan bahasa, karakter, judul halaman, dan style tambahan. Style tambahan di dalamnya termasuk latar belakang, warna navbar, dan elemen lainnya. Dan tidak lupa link rel bla 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 ini untuk menghubungkan bootstrap dan untuk styling halaman icon. Kemudian di bawah ada navbar class. Navbar untuk ditampilkannya 3 menu di atas yaitu ada menu daftar mahasiswa, daftar dosen, dan logout. Lalu ada pencarian atau forum class searching. Nah, ini untuk mencari dosen menggunakan input text, berfungsi untuk menyaring data dosen pada tabel. Kemudian ada div class tabel container bla 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 ini. Nah, ini untuk menampilkan daftar dosen dalam bentuk tabel. Jika tersedia, ditampilkan baris tabel berisi ID, NPP, nama dosen, homepage, foto, dan aksi edit dan hapus. Kemudian ada script jQuery bla 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 bla. Ini
Ini berfungsi untuk menghubungkan jQuery dan Bootstrap guna fitur interaktif. Oke. Kemudian ada add PHP. Add PHP. Seperti biasa ada include koneksi PHP di awal untuk menyertakan file koneksi database agar bisa melakukan query SQL. Kemudian function clean input data. Nah, ini untuk membersihkan input dengan menghapus spasi ekstra, backslash, dan karakter HTML spesial untuk mencegah serangan seperti serangan SQL injection dan XSS. Kemudian ada if $server request method. Nah, ini untuk memeriksa apakah formulir dikirim dengan metode POST. Clean input untuk membersihkan input name, nama, dan email. Lalu variabel foto untuk menyimpan nama file foto jika ada unggahan. Terus ada if strlen. Nah, ini untuk memeriksa panjang karakter name agar berjumlah 14. Jika tidak sesuai atau error, maka akan muncul isian name tidak sesuai, silakan isi kembali. Nah, seperti itu. Ada pesan kesalahan di dalam variabel atau variabel $error name. Lalu ada if isEt files. Nah, ini untuk proses upload foto, memeriksa apakah ada file yang diunggah. Jika ada, dicek apakah tipe file foto sesuai dengan format yang diperbolehkan, baik itu JPG, JPEG, PNG, dan GIF. Jika file valid, diunggah ke folder upload dengan nama unik. Lalu ada edit.php. Seperti biasa, ada include koneksi PHP di awal untuk mengambil data dari database. Kemudian script ini mengimpor file ke database, mengambil ID dari parameter URL, dan melakukan query untuk mendapatkan data mahasiswa berdasarkan ID. Jika query gagal, program berhenti eksekusi dan menampilkan pesan error. Kemudian ada if isEt post. Ini dia if isEt post. If isEt untuk mengupdate data mahasiswa. Jika tombol submit ditekan, data form dikirim ke script ini. Jika file foto tidak diubah, foto lama dipertahankan. Jika foto diubah, foto baru diunggah dan foto lama dihapus dari direktori. Data mahasiswa diupdate dan halaman dialihkan ke dashboard.php jika berhasil. Kemudian ada formulir HTML dan stylishnya. Formulir untuk menampilkan input data identitas mahasiswa seperti name, nama, email, dan foto. CSS styling ini untuk menampilkan tampilan yang menarik pada form dengan elemen lain seperti warna, latar belakang, border, radius, dan animasi hover pada tombol. Kemudian ada $form on submit function. Nah, ini untuk memberikan konfirmasi pada user saat ingin mengirimkan formulir, untuk memastikan bahwa mereka yakin untuk mengsubmit. Lalu ada $photo on change untuk menampilkan preview foto yang dipilih user sebelum mengunggahnya, sehingga user dapat melihat perubahan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir ada hapus.php. Seperti biasa, di atas ada include koneksi.php untuk mengimpor file untuk menghubungkan ke database. Lalu $id $get untuk mengambil ID mahasiswa yang dikirim melalui URL yang digunakan sebagai acuan dalam proses penghapusan data. Kemudian query select foto from mahasiswa untuk mendapatkan data foto mahasiswa berdasarkan ID
dan menyimpan hasilnya dalam variabel dolar data untuk sebagai array asosiatif. Kemudian if dolar data dan empty untuk memeriksa apakah data mahasiswa ditemukan dan terdapat nama file foto di dalamnya. Jika file foto ada di direktori upload, file tersebut akan dihapus menggunakan fungsi unlink. Kemudian ada $query delete. $query delete ini untuk menghapus data mahasiswa dari tabel mahasiswa berdasarkan ID. Lalu yang terakhir ada header location. Header ini untuk mengarahkan user kembali ke halaman dashboard setelah proses penghapusan selesai. Nah, seperti itu kira-kira penjelasan dari codingan 5 ini: login, dashboard, add, edit, hapus. Lalu kita coba cek hasilnya. Kita login ke akun utama saya. Kita klikkan localhost pwl UTS. Nah, seperti ini hasil dari kode indeks saya. Indeks munculnya seperti ini: Sistem Informasi Akademik di Arfian Nurul Iman. Lalu kita coba login menggunakan akun mahasiswa saya A12. Oh, ternyata harus lengkap 14 karakter. Kalau tidak lengkap berarti login gagal atau username salah. Kita klik OK, kita coba lagi menggunakan yang lengkap A12 2022. Oke, kita login. Nah, sudah bisa. Nah, ini adalah data saya, Arfian Nurul Imam. Nah, kita coba tambahkan mahasiswa. NIM-nya A12 2022. Oh, ternyata ditolak ya guys. Harus isian NIM-nya lengkap 14 karakter. Kalau tidak ada pemberitahuan isian NIM tidak sesuai, silahkan isi kembali. Nah, seperti itu. Kita coba masukkan NIM saya, lalu nama saya, email saya, dan foto saya. Kita klik tambah. Oh, ternyata data sudah ada, silahkan isi yang lain. Ditolak oleh sistem. Kita coba masukkan data teman saya dengan nama Rahar misalkan, lalu emailnya seperti ini. Kita klik tambah dan sudah bisa. Lalu misalkan kita akan mengeditnya, Rahar Dian. Kita klik update. Apakah Anda yakin ini mengupdate data ini? Oke, kita klik OK dan berubah menjadi namanya Rahar Dian. Kita juga bisa menghapus. Kita klik hapus. Yakin ingin menghapus? Kita klik OK dan akan hilang seperti itu. Kita klik logout. Kita coba login menggunakan username dosen misalkan seperti ini. Nah, sama seperti mahasiswa tadi, terdapat data dosen. Ini ada 5 contohnya. Lalu kita bisa menambahkan data dosen ya, seperti tadi, masukkan NPP, nama dosen, homebase, dan foto. Dan NPP harus 14 karakter. Nah, seperti itu. Kita keluar saja. Lalu kita coba login menggunakan admin. Login. Nah, seperti inilah tampilannya. Kita bisa melihat data mahasiswa dan melihat data dosen. Kita klik. Nah, ini dia muncul data mahasiswa. Ini adalah data saya. Ya, kira-kira seperti itulah
presentasi dari saya. Sekian, kalau kurang lebih maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.